Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Aku datang ya Tuhanku, lihat aku hamba-Mu, dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu, tinggallah di hatiku, jadi rumah bagi-Mu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang barang siapa yang tidak menyembah Tuhan yang benar, mereka akan menjadi penindas. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki iman yang bohong. Tentu cara mereka mengasihi juga adalah kasih yang bohong. Itu mengapa kita melihat bahwasanya terjadi banyak sekali penindasan-penindasan di dalam perjanjian lama. Karena memang mereka menyembah patung. Apa yang boleh dilakukan oleh patung? Apa yang boleh dilakukan oleh dewa berhala mereka? Dia hanya dewa yang tertidur, yang tidak memiliki roh Allah di dalamnya. Tetapi Allah berkata kepada bangsa Israel lewat hambanya Habakuk bahwa Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Sekarang orang sudah lebih banyak membuat opsional. Ketika Yesus berkata bahwa dia mendirikan gerejanya memang bukan merujuk kepada bangunannya, tetapi orang sering sekali memakai perkataan itu untuk membenarkan perbuatannya. Dan kemudian mereka berkata bahwa bukan harus di dalam gedungnya, tetapi dimanapun kami boleh ibadah. Persoalannya adalah apakah memang benar-benar mereka memuliakan Tuhan? Apakah orientasi mereka adalah untuk mencari kemuliaan Tuhan? Jangan-jangan mereka hanya mempergunakan kata-kata itu untuk membela diri mereka. Jelas prinsip ini dikatakan bahwasanya Tuhan Maha Hadir. Karena Tuhan adalah Maha Hadir, tentu di sanalah jalan keluar untuk persoalan kehidupan ini. Ketidakadilan terjadi di dunia ini. Mengapa itu terjadi? Bukan karena Tuhan tidak marah kepada mereka, tetapi Tuhan menginginkan adanya suatu cinta sejati dalam diri manusia karena tergerak oleh pribadi Allah yang mempengaruhi dirinya. Semakin kita dipengaruhi oleh Allah, semakin kita akan dipengaruhi untuk hubungan kita terhadap sesama kita. Dan di sanalah kepekaan itu akan terjadi, bukan lagi seperti yang terjadi di dalam perjanjian lama ini, yang bahkan memberikan minum kepada sesamanya bercampur amarah, bahkan memabukkan seseorang untuk memandang auratnya. Semakin seseorang jauh dari Allah, maka seseorang itu semakin tidak bermoral. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu. Kami mohon supaya Engkau menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Kiranya Engkau memelihara kami, supaya kami sungguh-sungguh lewat perjalanan hidup kami menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.